Bismillahirrahmanirrahim. Bersurat 3 April 2011 yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1432 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik ke-74. Qasamah. Qasamah ialah sumpah yang diminta dari orang-orang di suatu desa atau kampung yang terdapat padanya seorang yang mati terbunuh, tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan ada kecurigaan terhadap penduduk kampung tersebut. Jika terjadi yang demikian, maka dari keluarga atau kaumnya orang yang terbunuh itu agar memilih 50 orang laki-laki untuk bersumpah bahwa tuduhannya terhadap penduduk kampung itu benar. Maka dengan demikian mereka berhak mendapatkan diatnya yang harus dibayar oleh penduduk kampung yang dituduh itu. Tetapi penduduk kampung yang dituduh itu pun berhak menolak tuduhan tersebut dengan memilih 50 orang laki-laki dari mereka untuk bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya. Maka dengan demikian mereka terbebas dari tuduhan dan dari membayar diat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebagai berikut. An Bushair bin Yasarin za'ama anna rajulan minal ansari yuqalu lahu Sahlu bin Abi Hasmata akhbarahu anna nafaran min qaumihi intalaku ila Khaybara fatafarraqu fiha wa wajadu ahadahum qatilan wa qalu lilladzi wujida fihim qataltum sahibana qalu ma qatalna wala alimna qatilan fantalaku ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah, intalakna ila Khaybara fa wajadna ahadan qatilan. Faqala al-kubra faqala lahum ta'tuna bil bayyinati ala man qatalahu. Qalu ma lana bayyinatun qala fayakhlifuna. Qalu la nardo bi aymanil yahudi fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubtila damahu fawadahu mi'ata min iblis shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Bushair bin Yasar bahwasanya ada seorang Ansor yang bernama Sahal bin Abu Hatmah memberitahukan kepadanya bahwasanya ada serombongan dari kaumnya pergi ke Khaybar. Kemudian di Khaybar mereka berpisah. Kemudian mereka menemukan salah seorang dari mereka mati terbunuh. Kemudian mereka berkata kepada orang yang di sekitar diketemukannya mayat itu, kaliankah yang membunuh teman kami? Mereka menjawab, kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui orang yang membunuhnya. Kemudian teman-temannya yang terbunuh tadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan peristiwa tersebut. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami pergi ke Khaybar, lalu kami mendapati seseorang di antara kami mati terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang tua dulu yang berbicara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apakah kalian bisa mendatangkan bukti terhadap orang yang membunuhnya? Mereka menjawab, kami tidak punya bukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, biar mereka bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya. Mereka berkata, kami tidak percaya terhadap sumpahnya orang-orang Yahudi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau orang yang terbunuh itu darahnya sia-sia, yakni tanpa diat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membayar diatnya 100 unta dari unta-unta zakat.
Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 42 dan Muslim juz 3 halaman 1294. An Sahl bin Abi Hasmata wa rijalin min kubara'i qaumihi anna Abdullah bin Sahlin wa Muhayyisatan kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum fa ukhbira Muhayyisatu anna Abdullah qutila wa turika fi faqirin aw ainin fa ata yahuda faqala antum wallahi qataltumuhu qalu ma qatalnahu wallahi summa aqbala hatta qadima ala qaumihi fa dzakara lahum wa aqbala huwa wa akhuhu Huwayyisah wa huwa akbaru minhu wa Abdurrahman ibn Sahlin fa dhahaba liyatakallama wa huwa alladhi kana bi Khaybar fa qala li Muhayyisah kabbir yuridu sinna fatakallama Huwayyisatu summa takallama Muhayyisatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma an yatu sahibakum wa imma an yu'zinu biharbin fakataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi bihim fakutiba ma qatalnahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Huwayyisata wa Muhayyisata wa Abdurrahmani atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum qalu la qala afatahlifu lakum yahudu qalu laisu bi muslimina fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi mi'ata naqatin hatta udkhilatid dar qala Sahlun faraqadatni minha naqatun rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Abu Hatmah, dari beberapa orang dari pembesar kaumnya, bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah pergi ke Khaybar dikarenakan penderitaan yang menimpa mereka. Kemudian Muhayyisah diberitahu bahwa Abdullah bin Sahal dibunuh orang dan mayatnya dibuang di sebuah sumur atau di sebuah mata air. Lalu Muhayyisah datang kepada orang Yahudi dan berkata, demi Allah, kalian yang membunuhnya. Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak membunuhnya. Kemudian ia, Muhayyisah, pulang menemui kaumnya, lalu menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian dia dan Huwayyisah, yaitu saudaranya yang lebih tua, dan Abdurrahman bin Sahal, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Khaybar tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muhayyisah, yang tua dulu yang berbicara. Maksudnya yang tua umurnya. Maka Huwayyisah berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disusul oleh Muhayyisah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti mereka tinggal pilih membayar diat kawanmu itu atau mereka mengumumkan perang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi tersebut. Lalu mereka memberikan surat jawaban, demi Allah, kami tidak membunuhnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Huwayyisah, Muhayyisah, dan Abdurrahman bin Sahal, apakah kalian berani bersumpah bahwa mereka yang membunuhnya? Dengan demikian kalian berhak mendapatkan diat darah saudara kalian? Mereka menjawab, tidak, kami tidak mau bersumpah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah biar mereka orang-orang Yahudi yang bersumpah menolak tuduhan kalian? Mereka menjawab, mereka orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang Islam, tentu sumpahnya tidak bisa dipercaya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membayar diatnya berupa 100 ekor unta, sehingga digiring dimasukkan ke kandangnya.
Sahal berkata, di antara unta itu ada seekor unta betina yang menyepakku. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 119 dan Muslim juz 3 halaman 1294. An Busair bin Yasarin maula al-Ansari an Rafi' bin Khadij wa Sahl bin Abi Hasmata annahuma haddatsahu anna Abdullah bin Sahlin wa Muhayyisah bin Mas'udin ataya Khaybar fatafarraqa fin nakhli faqutila Abdullah bin Sahlin faja'a Abdurrahman bin Sahlin wa Huwayyisatu wa Muhayyisatu ibna Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakallamu fi amri sahibihim. Fabada Abdurrahmani wa kana asgharal qaumi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbiril kubra. Qala Yahya liyal kalamal akbar. Fatakallamu fi amri sahibihim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atastahiquna qatilakum aw qala sahibakum bi aymani khamsina minkum qalu ya Rasulullah amrun lam narahu qala fatubarri'ukum yahudu fi aymani khamsina minhum qalu ya Rasulullah qaumun kuffar. Fabadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tibadihi. Qala Sahlun fa'adaraktu naqatan min tilkal ibili fadakhalat mirbadan lahum faraqadatni birijliha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Busair bin Yasar, bekas budaknya orang Ansor, dari Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abu Khasmah, bahwasanya keduanya menceritakan kepadanya bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud mereka datang ke Khaybar, lalu mereka berpisah di kebun kurma. Lalu Abdullah bin Sahal dibunuh orang. Kemudian Abdurrahman bin Sahal, Huwayyisah bin Mas'ud dan Muhayyisah bin Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan tentang perkara saudara mereka. Lalu Abdurrahman bin Sahal yang paling muda di antara mereka memulai berbicara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulukanlah yang tua dahulu yang berbicara. Yahya yakni perawi menerangkan maksudnya agar yang berbicara yang tua dahulu. Lalu mereka mengadukan tentang urusan terbunuhnya saudara mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau 50 orang di antara kalian bersumpah bahwa mereka yang membunuhnya? Dengan demikian kalian berhak mendapatkan tebusan saudara kalian. Mereka menjawab, ya Rasulullah, itu adalah suatu kejadian yang kami tidak melihatnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, biar mereka orang-orang Yahudi itu bersumpah 50 orang dari mereka untuk membersihkan diri dari tuduhan kalian. Mereka menjawab, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir. Mereka tidak bisa dipercaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membayar diat kepada mereka. Sahal berkata, lalu aku mendapati seekor unta betina dari unta-unta itu ketika masuk ke kandangnya menyepakku dengan kakinya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 106 dan Muslim juz 3 halaman 1291. An Rasulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarral qasamata ala ma kanat alaihi fil jahiliyah. Rawahul Muslim. Dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansor, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan qasamah sebagaimana yang berlaku pada masa jahiliyah. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1925. Orang yang bersekutu dalam membunuh seseorang
bisa dikenakan qisas. Di masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi peristiwa sebagai berikut. An Jarir bin Hazim annal Mughirah bin Hakim as-Sun'aniyya haddatsahu an abihi anna imra'atan bi Sun'a ghaba anha zawjuha wa taraka fi hujriha ibnan lahu min ghairiha gulamun yuqalu lahu Asilun. Fattakhadatil mar'atu ba'da zawjiha khalilan. Faqalat li khaliliha, inna hadzal ghulama yafdhahuna faqtulhu. Fa'aba famtana'at minhu. Fatawa'aha wajtama'a ala qatrihi ar-rajulu wa rajulun akharu wal mar'atu wa khadimuha. Faqataluhu summa qatta'uhu a'dha'an wa ja'aluhu fi 'aibatin min adamin fatarahuhu fi raqiyatin fi nahiyatil qaryati wa laysa fiha ma'un. Summa sahatil mar'atu fajtama'an nasu fakharaju yatlubuna al-ghulama. Faqala famarra rajulun bir raqiyatil lati fiha al-ghulamu fakharaja minha az-zubabul ahdar. Faqulna wallahi inna fi hadhihi lajifah wa ma'ana khaliluha fa akhadhathu ri'adatun fadhhabna bihi fa habasnahu wa arsalna rajulan fa akhrajal ghulama fa akhadna ar-rajula fa atarafa fa akhbarana al-khabara fa atarafatil mar'atu war rajulul akharu wa khadimuha fakataba Ya'la wa huwa yawma idzin amirun bi sya'nihim. Fakataba ilaihim Umar radhiyallahu anhu bi qatlihim jami'an. Wa qala wallahi law anna ahla Sun'a syaraku fi qatlihi faqataltuhum ajma'in. Rawahul Baihaqi. Dari Jarir bin Hazm bahwasannya Mughirah bin Hakim As-Sun'ani menceritakan kepadanya dari ayahnya bahwasanya ada seorang wanita di San'a, yakni di Yaman, sedang ditinggal pergi suaminya. Sedangkan di rumah itu ada anak tirinya, seorang laki-laki bernama Asil. Kemudian wanita itu setelah ditinggal pergi oleh suaminya, ia menjalin hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Wanita itu kemudian berkata kepada kekasih gelapnya itu, sesungguhnya anak laki-laki ini pasti akan membeberkan hubungan kita. Maka bunuhlah dia. Tetapi laki-laki kekasihnya itu tidak mau. Maka wanita itu terhalang darinya. Lalu laki-laki itu membujuk wanita tersebut dan bersekongkol untuk membunuh anak tiri wanita tersebut. Maka laki-laki kekasih gelapnya itu bersama orang laki-laki lain, wanita tersebut dan pembantunya, lalu membunuh anak laki-laki itu. Lalu mereka memotong-motong anggota badannya, lalu memasukkannya ke dalam suatu wadah terbuat dari kulit, lalu membuangnya ke dalam sumur mati, galian yang tidak ada airnya di pinggiran desa. Kemudian wanita itu menjerit, maka berkumpullah orang-orang mencari anak laki-lakinya. Perawi berkata, kemudian lewatlah seorang laki-laki di tempat sumur untuk membuang mayat tersebut, dan dari sumur itu keluar lalat hijau. Maka kami berkata, demi Allah, sungguh ini adalah bangkai. Dan waktu itu kami bersama laki-laki kekasih gelap wanita itu, lalu dia gemetar ketakutan. Lalu kami membawa laki-laki tersebut pergi dan menahannya. Dan kami menyuruh seorang laki-laki untuk mengeluarkan mayat tersebut, lalu mayat itu dikeluarkan. Maka kami menangkap laki-laki pelaku pembunuh itu, dan ia mengakui perbuatannya. Lalu ia membeberkan kejadian pembunuhan tersebut. Akhirnya wanita itu pun mengakui perbuatannya. Begitu pula laki-laki yang lain dan pembantu wanita itu. Kemudian Ya'la, yakni wali kota San'a waktu itu, menulis surat kepada Umar bin Khattab,
Maka Umar bin Khattab membalas suratnya dan memerintahkan agar orang-orang yang bersekongkol dalam pembunuhan itu dibunuh semuanya. Dan Umar berkata, demi Allah, seandainya penduduk Sana'ah mereka bersekutu dalam membunuhnya, pasti kubunuh mereka semuanya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunanul Kubra juz 8 halaman 41 bersambung.